Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Hari ini saya akan bagikan tips saya gimana sih cara saya ningkatin closing rate dan tidak ditawar-tawar untuk penawaran kita. Closing rate itu apa sih? Closing rate itu misalnya seperti ini. Misalnya kita kirim penawaran 10, lalu dealnya 1. Nah, closing rate kita adalah 1/10 atau 10%. Kita mau coba naikin nih dari penawaran 10 deal 1, kita akan coba naikin dealnya jadi 2 atau 3 dari 10 penawaran. Kan lumayan tuh, naiknya 10% ke 20 sampai 30%. Saya juga udah coba cara ini ke banyak aspek di kehidupan saya, bahkan waktu saya apply pekerjaan. Nanti saya cerita di belakang. Kita coba yuk teman-teman. Nah, biasanya kan teman-teman punya sales order seperti ini ya. Pada umumnya sales order, nomor sales order, tanggal, nama barang, quantity, harga satuan, dan lain sebagainya, sampai ada subtotal, diskon, dan total. Pada umumnya kalau seperti ini biasanya kita juga akan kirim, setelah kirim kitanya yang akan follow up terus tuh, ngejar terus customernya. Gimana Pak? Udah diproses belum? Harganya masuk tidak? Biasa customer akan bilang, oh belum, nanti ya, belum, saya lagi cari-cari pembanding, saya lagi cari-cari harga lain, siapa tahu dapat lebih murah. Atau iya nanti saya kabarin ya, itu yang paling parah tuh, biasa nggak dikabarin. Nah, saya akan bantu teman-teman cuma dengan menambahkan dua kolom, dua teks, ini bisa kita balik posisinya. Jadinya dia yang ngejar-ngejar kita dan juga kita nggak dibanding-bandingin sama kompetitor lain harga kita. Kita coba yuk. Jadi di sini pertama saya akan tambahin yang namanya berlaku hingga. Jadi penawaran ini saya kasih tenggat waktu. Kalau mau ya kita go, kalau nggak mau ya udah, berarti hilang ini penawaran. Toh sama aja daripada dikasih PHP, memberi harapan palsu, dijanji-janji nanti-nanti, lebih baik kita langsung kasih set. Kalau mau ambil ambil, kalau enggak ya berarti enggak, kita loss. Kita kasih di sini berlaku hingga. Nah ini bebas ya teman-teman kasih tanggalnya. Saya biasa kasih 3 hari aja sih. Jadi supaya nggak terlalu jadi dingin lagi customernya, masih hot. Nah tergantung customernya ini kita coba. Nah saya biasa kasih 3 hari atau seminggu. Kalau lagi hot banget atau kita lihat dia lagi ada budget, langsung biasa saya kasih sehari aja. Nah ini harus ditemenin sama satu lagi di sini nih, diskon berlaku hingga 31 Juli 2020. Oke. Nah, ini ketika kita pasang di sini, alam bawah sadar manusia biasanya akan berasa, wah kalau saya nggak buru-buru ke sini, nah kita bikin dia tuh jadi ada ini sesuatu yang mendesak. Wah ini sayang nih 600.000 kalau tidak saya segera proses. Sedangkan nanti kalau dia masih cari harga pembanding lain kan, kemungkinan ya dia akan lewat nih. Jadi di sini mental kita sangat diuji nih. Jadi kalau dia nawar-nawar, tolonglah, tolonglah. Kita harus kasih dia supaya kita bisa mendesak dia. Kita bisa bilang, Pak, ini nggak bisa Pak, dari kantornya memang program marketingnya cuma sampai 31 Juli karena kita lagi ngejar kuota penjualan tutup bulan. Kalau udah awal bulan atau bulan depan saya nggak tahu, kayaknya nggak, biasanya sih di sini enggak Pak, bisa kita bilang seperti itu. Jadi di sini dianya yang akan ngejar kita karena di naluri manusia akan berasa dia akan kehilangan 600.000 ini kalau dia tidak cepat-cepat mengamankan. Itulah yang bikin teknik ini kenapa punya meningkatkan closing rate-nya cukup tinggi, karena kita kasih set due. Sama nih, saya juga kan ikut grup di
WhatsApp, kita selalu kasih due tiap minggu harus kasih satu video. Kalau tidak ada due-nya, maka tidak akan jadi videonya itu, dan nggak akan dibuat besok-besok deh sampai tahun depan lagi. Makanya itu due itu sangat penting, due date, deadline, pokoknya batas akhir. Dan jangan lupa ada konsekuensinya kalau due-nya lewat. Nah, ada hukumannya nih. Di case ini konsekuensinya adalah akan kehilangan diskon 600.000. Padahal ini sebenarnya hanya gimmick kita kan. Kalau kita hilangin yang kayak tadi, nih, saya hilangin, kan angkanya sama aja kan, tidak berubah. Nah, dengan cara ini dia akan yang ngejar kita loh. Dan saya pernah ngedeal hanya lewat ini, dan deal dan ditransfer pada saat tanggal-tanggal akhir deal. Saya nggak follow up lagi karena ini memang masalahnya kalau menurut saya udah main mental ya. Nah itu sih kalau menurut saya. Biasanya orang tuh beli tuh bukan karena lihat produknya, tapi dia lihat kitanya, mental kita gimana nih kalau dia setir-setirin. Kalau yang mental kita ikut-ikut terus, ya dia mah ya nggak mau lah sama kita. Makanya kita juga harus berani terhadap customer kita. Wah, kamu nggak bisa gitu-gituin saya nih. Nah, itu aja nih. Nah, satu cerita yang saya mau ceritain juga. Jadi waktu saya melamar pekerjaan setelah meninggalkan pekerjaan lama, nah saya itu sebar CV kan banyak ya lewat aplikasi portal pekerjaan. Nah, dari semua itu ada beberapa yang mulai manggil interview. Jadi ketika waktu interview itu ada tesnya. Nah, jadi ketika ada tes, dan kebetulan saya juga lihat celah nih. Ketika tes itu jalan, ternyata komputer yang dipakai buat tes itu komputernya belum siap, komputer mereka. Jadi ada ini error di sana, di sini, di sana. Jadi ya saya lihat ini kan berarti ada potensi nih buat saya. Biasanya saya langsung tulis tuh. Jadi ketika selesai di tes, saya tulis di notepad. Saya tulis, mohon maaf saya tidak bisa melakukan tes ini karena saya kasih sebabnya. Karena komputer belum siap dan lain-lainnya juga. Saya juga kasih tambahan. Ekspektasi saya terhadap perusahaan ini harusnya nggak begini loh, harusnya kan udah disiapin gitu, saya bilang gitu kan. Lalu dari situ saya bilang kalau mau saya kasih waktu, saya kebetulan hari minggu depan ada kesini lagi nih, saya bilang ada interview daerah sini, kalau mau nanti disiapin dulu dan diundur. Nah ketika lewat berjalan waktu, menjelang hari saya balik lagi untuk dites, saya juga kebetulan waktu itu lagi udah mau deal di tempat lain ya. Cuma ya baru samalah posisi dua perusahaan ini masih sosok lah, masih belum berani melangkah. Makanya saya kasih set ini jadi urgensi. Saya kasih mendesaknya di sini nih. Mendesaknya adalah saya bilang, "Pak, sorry saya nggak bisa datang karena saya udah deal di perusahaan sebelah." Nah itu mereka langsung buru-buru telepon saya nih urgensinya. Dan ketika udah itu saya udah tahu nih, wah ini udah anginnya ke saya bisa menang. Ya udah saya langsung, singkat cerita, beberapa hari saya udah masuk di sana dengan posisi tanpa dites. Nah dan berlanjut sampai hari ini. Jadi moralnya adalah segera kasih due date ke lawan kita, partner kita, ketika posisi sosok begini ya. Jadi itu sih saya biasanya mainnya seperti itu. Kita lihat, kita kasih pressure, kita kasih due, harusnya kita menang banyak sih. Itu aja dari saya. Hopefully bisa bantu teman-teman. Jangan lupa di komen, di like, subscribe. Karena subscribe itu gratis, juga mendukung kami pembuat konten bisa makin semangat bikin kontennya yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.